Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dimanapun anda berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, mas bro ya. Dan bila ada kawan di sana yang badannya kurang fit, semoga lekas membaik dan lekas sembuh agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Bagaimana bro? Ini datang sepeda motor Bison. Kasusnya seperti ini, sepeda motor ini katanya punya mogok di tengah jalan. Di starter dulu coba ya. Ini suaranya. Ini kalau dicermat-cermati mas bro, coba diengkol juga pakai kaki. Kalau pakai kaki nggak kedengeran banget suaranya. Kalau sampai udah lama di sepeda motor, di dunia sepeda motor biasanya udah paham ini penyakitnya apa. Dan kata yang orang juga yang punya mogok di jalan. Nah, dari suaranya ini kayak nggak ada suara gelek loh, gelek dan riwayatnya ceritanya mogok di jalan, tak tahu mati ngono, terus gak urip-urip lagi nggak mau hidup. Busi dicek ada pengapiannya tapi nggak mau hidup juga. Ini kuat dugaan kasusnya kalau seperti ini, kompresinya hilang, nggak ada kompresi. Waktu seher naik ngisep udara bahan bakar dari karburator ngisep, waktu dikompresi kan bocor, klepnya kesumpel kotoran yang paling sering terjadi itu kayak gitu. Ada kerak di seher udah lama, udah sepeda motor udah jalan lama kan berkerak itu di sehernya. Nah itu percikan sehernya nyempil di klep. Kuat dugaan seperti itu mas bro. Ini biasanya terjadi pada sepeda motor Matic, Mio yang masih karburator sering kayak gini. Sampai akhirnya drop kan. Yes, ini udah fix. Saya cek area headnya, ini saya bongkar, saya lihat dulu karena karburatornya saya udah kodek masih nggak mau hidup. Dicek pakai jempol di sini, apa itu businya dicopot pakai jempol seperti ini. Memang kompresinya kecil, jadi ya wis mau saya bongkar aja dulu ini. Nih, headnya di skir. Oke, ini tes sederhana mas bro buat penyempurna ya, bahwa vonis ini memang kompresinya hilang. Ini businya saya copot, jempol ditahan di sini, sepeda motor yus dipateni, kunci off saja nggak apa-apa, di engkol, di ogleng lagi ini. Tuh, nggak ada suara kejebret. Kompresi ini loh, nggak ada yang keluar lewat jari saya ini. Tuh, di ogleng. Yes, fix, kompresinya hilang. Yes, dilanjut dibuka headnya. Nah, jadi mas bro saat melepas gigi sentrik yang di atas ini kan ada dekompresinya, ini jangan sampai jatuh yes. Apa ya, tambah ribet kan itu. Ini mirip kayak punyanya Vixen dan Jupiter NMAX bentuk dekompresinya. Ini ditarik aja biar aman, biar nggak mudah lepas. Dan kita lihat bentuk sehernya, kotorannya kayak gimana. Loh, kotorannya. Ini bos yang ada di sini. Oh, kok ngecap banget ini? Apa? Ngecap banget klepnya di sini. Ini ada apa ini? Ini selain memang kotornya parah, tapi kok bentuk klep isepnya ngecap banget di sini. Ada apa ini? Ini ada yang nggak bener ini. Coba lanjut kita cek. Ini bentuk headnya apa ya, coba diputar dulu. Kok ini goyangnya parah ini nih, apa yang terjadi ini? Pahernya tak ambrol. Ini coba dibuka dulu mas bro.
udah apa ini, lahar pelatuknya udah makan ya. Ya memang goyang tapi masih dalam toleransi ini, masih ya masih bisa dipakai. Ini kok kering ya, ini kering, ini olinya nggak naik ini. Kalaupun memang apa mogok ya, ini paling tidak basah ini bahaya juga olinya nggak naik. Coba yang ini, lato buat X nya masih good loh ini, cuman kering lokasinya ini. Kuat dugaan olinya nggak naik. Coba klepnya dibuka. Oh, kekunci mas bro, klepnya kekunci. Iya, ini nabrak ini klepnya. Kayak kok bisa onggar, nabrak. Mengo duluan, malah kan harusnya masuk ini ya, nggak hidup mesin, nabrak. Ya yes, pantas kompresinya nggak ada ini, selain kotor sampai nabrak klepnya. Ini klep X kayak gini permukaannya. Yo, resek kayak gini loh. Tuh remekan tuh. Ini tuh. Ini poel dikit dah ganjel. Walah. Seret. Saya pakai paku buat melepasnya, ini getok dari dalam biar copot. Iya, bengkok, sepintas bengkok, tapi yang diakibatkan pertama ini seret tuh, seret, klep nggak balik, akhirnya nabrak ke seher, ini bisa bengkok. Coba ini pakai teknik darurat dulu kalau bisa dibenarkan tanpa harus mengganti, tapi ini disesuaikan dulu ini biar nggak seret, olinya nggak naik ini. Oke mas bro, setelah bernegosiasi dengan yang punya, mengasih tahu kabar keadaan sepeda motor seperti ini tadi bengkong klepnya mas bro ya. Ini sudah berbagai cara saya coba menggunakan jurus-jurus andalan, bengkongnya sampai sini ternyata. Jadi ya apa ya, kita cari amannya aja, yang punya pun butuhnya seperti itu. Jadi saya putuskan untuk mengganti part tersebut, klepnya dengan yang baru. Nih, kalau masalah brandnya sampean mau cari yang model apa monggo, cuman ini kasusnya seperti itu, ini kisah ya mas bro ya. Nih. Nah ini enak, kalau ini udah macet bengkongnya di tengah-tengah. Saya kalau bengkongnya di ujung sini masih bisa dibenarkan itu. Nah, ini udah loh, seret sampai sini udah seret. Oke. Dan untuk templarnya, pelatuk klepnya pun sama. Ini oblak parah yang ini tadi. Nih, saya putuskan juga untuk diganti karena yang punya pengennya pener loh kayak gini. Oke, ini sebenarnya area ini ya, area di atas ini itu kalau olinya jalan, olinya lancar, nggak ada kendala, itu awet-awet aja area sini, awet sini, noken as, pelatuk, templarnya, klepnya. Ini nanti sambil dicek lagi masalahnya ada di mana, untuk apa saluran olinya kok kayaknya nggak begitu deras tuh pengalir. Ini dipasang dulu aja sembari nanti habis itu coba cek aliran olinya.
Oke, saya ngeceknya gini Mas Bro. Ini headnya dikunci seperti ini, lalu rantai ketengnya ditahan, sepeda motor diengkol pancal. Nanti kalau ada oli keluar dari sini berarti ya normal, olinya normal. Dan betul sekali, ternyata pompa olinya nggak berfungsi. Ini harusnya keluar oli di sini. Yes, dicek lagi. Ini pompanya macet apa gire ambrol, nggak tahu. Coba bongkar lagi blok yang di sini. Dan ternyata sumber masalahnya ada di sini. Olinya nggak ada. Oh, sepeda motor ini ngebul. Olinya nggak ada, nggak bisa naik melumasi area apa itu dari tempat pelatuk. Ya headnya lah ya, itu nggak ada pelumasan ya, saya kira gesekan nggak ada pelumasan, ngunci ya, terjadi insiden ya, ini. Oke, coba diisi oli dulu. Oke, dicek kembali setelah diisi oli. Oh, udah bener tuh keluar olinya. Ini yang bener. Oh kan, wes. Udah motor ini ngebul. Oke Mas Bro, kondisi ini sudah terpasang. Ini maaf ya nggak bisa satu persatu jabarin prosesnya karena suasana di bengkel nggak begitu apa kondusif mana ya, agak-agak ribet. Yus ini kalau udah bener Mas Bro ya. Ini jempol taruh sini, ini ya buat ngecek sekali lagi. Diengkol. Tuh, kayak gitu suara jebret. Nah, itu buat menandakan ada kompresinya. Kompresinya ada ngono Mas Bro ya. Itu entah klepnya yang kotor atau klepnya bengkok kayak gitu. Ngeceknya simple. Busi dilepas. Terus jempolnya tahan di sini diengkol. Kalau ada angin keluar, terasa kayak nolak. Nah, itu ada kompresi. Kalau nggak ada ya wis. Itu kompresi bocor. Ya motor nggak bakalan bisa hidup. Oke Mas Bro, sip. Kalau ini suara templarnya, kata orangnya templarnya nanti dulu. Belum ini diatur-atur lagi untuk anggarannya. Ya wes, apa-apa. Yang penting ini pokok masalah utamanya sudah teratasi ya. Ini templarnya gak nyusul. Satu ada rezeki, ya monggo-monggo aja. Boleh aja. Untuk aliran olinya sudah deres ngalirnya. Sangat kayak begini. Cipratan oli. Oke, berarti udah apa sirkulasi olinya sudah bener, udah nggak masalah ya. Just tinggal dirapin untuk kutunya kembali. Oke, tes final on starter. Oke, ya wis kayak gini hasilnya. Kalau saya mah apa ya jenenge, kalau saya tuh kalau yang punya requestnya gini nggak apa-apa, manut aja apa yang punya. Misalkan kayak tadi templarnya nanti dulu dibenerinnya ya nggak apa-apa, yang penting sepeda motor bisa hidup dulu karena yang punya juga ini kendaraan satu-satunya di rumahnya buat kerja juga ya. Kalau ini mogok, kerjanya mogok juga, malah jadi ribet ya satu-satu. Mungkin yang darurat dulu yang penting, terus besok-besok lagi ya benerin yang belum dibenerin ngono ya. Nggak usah harus, kalau saya tuh nggak harus semuanya diloskan ngono Mas. Kalau yang punya dananya ada ya nggak apa-apa diloskan. Kalau ini dirembuk-rembuk dulu dengan yang punya. Kalau yang punya pingin yang ini ya sudah apa salah, terus bisa diberikan di lain kesempatan. Kayak gini dulu cerita hari ini di sepeda motor Bison tentunya Mas Bro yang mogok ya akibat klepnya bengkok. Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu dan selamat mencoba. Salam Mixo. Dan jangan lupa jaga kesehatan lalu.